Sama bro. Jangan ribut. Saya mau opening. Aku, seorang buruh PT Pencari Cinta Sejati, menghidupi mimpi dari keringat yang diperas sendiri. Kekerasan panutan hidup dapat untung dilipat dan hilang. 1945, negara kita Indonesia merdeka. Pada tahun yang sama, Jepang dibom atom oleh pasukan sekutu. Hidup mahasiswi. Hidup! Hidup mahasiswi, kami akan selalu mencintaimu sampai mati. Yo. What's up my man? Oke, kembali lagi bersama saya Iswandi dan partner saya Dan saya Farli Yusnikarima bro. di Zona. Zona FM. Oke, di segmen kali ini kita mau ngapain ini bosku? Keren pembukaanmu bro. Ikut tren. Ikut tren lah, lagi-lagi booming-boomingnya sekarang Supaya kita dibilang nasionalis, Pak. Pemuda-pemuda kritis ya. Pemuda-pemuda kritis, supaya kita bilang, dorang itu zona merah ternyata nasionalis. Nasionalis ya. Kami bukan pencari panggung vokal pokoknya ya. Iyo, karena kita sudah punya panggung sendiri. Oke siap, amin. Oke, mau ngapain kita ini, Bung Iswandi? Ya, kali ini kita akan seperti biasa membacakan keluh kesah yang ada di muka bumi. Oke. Kepala bumi ini. Kepala bumi ini bundar. Wow, selalu lucu, komedi. Oke, kali ini kita tema apa ini? Temanya tentang 3 kata. 3 kata ya? 3 kata. Kata pertama apa bosku? Tapi disingkat jadi 3 huruf saja. Udah 3 huruf. Karena pronunciation-ku biasa tidak jelas. Tidak jelas pronunciation Anda ya. Iya, jadi pertama itu L, long. Kedua R. D bodoh. Oh, D dulu. D. Distance. Ketiga R berarti. Relationship. Relationship. Berarti kita akan bahas LDR. Oke, mamen. Ya, di segmen kali ini, di segmen LDR ini, kita akan membahas satu tema ya. Temanya kita seputar long distance. Ya, relationship. Ya, langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Ya, langsung bagaimana bro? Kalau langsung ke pertanyaan bosku? Oke, saya jawab sesuai kapasitas ya Pak. Karena ini paling sesuai pengalaman ini. Oke, sesuai pengalaman, siap. Soalnya jarak antara pulau satu dan pulau yang lain itu pengalaman Anda itu lebih pengalaman ya, LDR ya. Lebih privacy bro. Oh iya. Tidak boleh disebut kota, jangan siap, nanti jangan. langsung ketahuan orangnya. Aduh, mau orangnya dengar bahaya. Bisa di report. Ditahu nanti kita imposternya. Jangan. Aduh, materi Anda. Bacakan sudah. Ya, langsung saja kita ke pertanyaannya dari Kak Wikai. Wiki. Wikai. Oke. K-A-A-Y-Y. Oke, Wikai. Oke. Kak, emang LDR itu ada gunanya ya? Tanda tanya. LDR itu ada gunanya atau tidak? LDR ini kan Pertanyaan sangat menarik perhatian banyak orang. LDR ini kan masalah keadaan Ya. Jadi saya rasa pertanyaan ketika LDR itu ada gunanya, saya belum bisa menjawab. Soalnya ini hanya kondisi keadaan. Tapi kalau dikatakan hubungan itu ada gunanya, mencintai itu ada gunanya, ya sangat berguna. LDR ini guna tidak guna ini, yang penting jangan berpisah kota. Oh begitu. Iyo. Oh begitu. Intinya begini, bukan sebenarnya LDR ada guna atau tidak. Semua orang itu pasti tidak menginginkan LDR, hanya keadaan yang membuat mereka masuk dalam dunia LDR ini. Sesimpel itu saya. Penting tidak penting, LDR bagi saya tidak, tapi yang penting itu mencintai, saling mencintai intinya. Antar jarak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Amarahmatika. Nama aslinya ini Zuriatun Rahmatika ini. Oh, Zuriatun Rahmatika. Anda kenal? Kenal, cuma tidak dekat. Oh, tidak dekat ya.
So akrab pandai ini. Bukan akrab. Ini memang angkatanku. Angkatannya Komio ya. Nah, langsung dibacakan bosku. Langsung saya bacakan saya pertanyaannya. Oke. Lagi long distance tapi nggak relationship nih. Waduh. Berat Saran nih. dong WK. Waduh, berat nih bro. Lagi lagi apa? Long distance. Lagi berjarak jauh. Tapi tidak memiliki hubungan. Tidak relationship. Tidak relationship ya. Oh, Anda Mungkin dia hubungan tanpa status. Dia ini lagi shown on the ship mungkin. Friendzone Pak, friendzone. Kenapa shown on the ship Anda? Anda tahu shown on the ship? Saya tahu kartun itu. Iya, yang kambing. Kau ya Allah, pokoknya hidup komedi untuk komedi. Jawab. Iya, jawab lah. Ini dia sudah menunggu, Kak. Jadi intinya begini, Amma Zuriatun Rahmatika. Hubungan seperti apa itu yang tanpa status? Iya, hubungan seperti apa? Seperti apa itu? Long distance, jaraknya sangat berjauhan, tapi tidak memiliki hubungan sama sekali. Ada juga yang memiliki hubungan, tapi jarak hatinya yang jauh. Iya, aduh, susah sekali. Ada yang jaraknya yang jauh, tapi hatinya yang dekat. Betul itu. Sesimpel ini saja sih. Tidak memiliki hubungan ya mungkin ya karena takut dengan jarak itu. Iya, kadang orang takut juga tuh. Sedangkan dekat saja bisa nakal, apalagi jauh. Itu mungkin. Jadi kalau untuk Zuriatun Rahmatika mungkin ya semangat lah. Biarkan waktu yang menjawabnya. Nikmati prosesnya, biar waktu yang menjawab. Oke, siap. Next question. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari susah namanya ini. Ini namanya @Rizwetiartanu. Saya tidak kenal ini. Temanku ini, Kak. Oh, temannya Komio. Nama aslinya siapa? Sering disapa Risma. Hai Risma. Salam kenal buat Risma. Oke, langsung kita ke pertanyaannya atau kita putar-putar dulu? Waktu, Pak. Oke. Durasi. Pertanyaannya itu, apa sih yang bikin orang bertahan LDR? Tanda tanya. Ketemu jarang, sekalinya ketemu menunggu waktu untuk berpisah lagi. Bagaimana ini, Kak, menurut Kakak ini? Pertama kan yang tadi saya bilang kan, semua orang itu tidak menginginkan LDR. Hanya keadaan yang membuat mereka terjebak dalam zona LDR ini. Dalam zona LDR ini. Ya kalaupun apa yang membuat orang bertahan dalam LDR sebenarnya sesimpel ini ya, karena dia betul-betul tulus dalam mencintai. Menerima segala kekurangan dan menerima segala keadaan yang ada. Di saat ya intinya dia hatinya saling memiliki, walaupun raganya berjarak jauh begitu. Yang penting dia saling menghargai tadi, kah? Ya, saling menghargai. Menghargai cinta itu saling walaupun menghargai. Jarak jauh kita. Walaupun jarak jauh, karena begini, musuh dari sebuah hubungan itu, sebuah cinta itu bukan menerima kekurangan ataupun tidak, bukan kebencian dengan bagaimana kekurangannya pasangan, tapi musuh dari cinta, yang musuh hakikat sendiri dari cinta ini yaitu ketidakpedulian. Nah, ketidakpedulian muncul karena kita tidak saling menghargai. Betul itu, Kak. Masalahnya dia kan setelah ini ada pernyataannya lagi. Ketemu jarang, sekalinya ketemu menunggu waktu untuk berpisah lagi. Ya, seperti itu. Itu yang dinamakan proses dari sebuah LDR. Makanya yang dinamakan long distance relationship. Hati kita menyatu, tapi raga kita tidak. Tapi kita bisa cari raga yang lain. Aduh, berat. Ini kayaknya nanti tuh. Aduh. Jangan mencari raga yang lain ya. Oke, kita ke next question. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Husnul Hidayah. Husnul HDY. HDY. Husnul Hidayah ini. Oke. Aktivis kami di Malang ini. Aktivis muda, Kak? Aktivis muda, pemuda bangsa. Pokoknya pemudi ya berintelek. Kami mahasiswa rakyat miskin kota. Woi, sombakar mana ente? Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Hubungan positif yang bisa dihasilkan dari LDR itu bagaimana?
hubungan positif yang dihasilkan dari LDR itu. Dari LDR bagaimana? Oh berarti LDR ini menghasilkan hubungan yang negatif mungkin? Apa dia bertanya yang positif? Karena bagaimana setiap keadaan, setiap kejadian, setiap tindakan itu selalu memiliki hal positif dan negatifnya. Hal positif dan negatif. Kalau yang kita mau nilai dari positifnya, yang bisa diambil dari hubungan LDR itu, setidaknya kita di situ bisa belajar untuk bersabar. Bagaimana caranya? Ya kayak tadi itu, kita saling mengabari dengan jarak yang jauh. Betul. Kita saling peduli walaupun hanya lewat sosial media begitu. Lewat sosial media. Lewat WhatsApp. Lewat DM Instagram. Lewat video call. Maksudnya hal positif yang bisa diambil, kita menjadi seseorang yang dewasa dalam berhubungan, karena di sela-sela kesibukannya kita menyempatkan waktu untuk mengabari pasangan kita. Iya betul itu Kak. Di atas tanggung jawab ada juga prioritas. Tanggung jawab kita misalnya, yang mahasiswa kan sibuk kuliah. Tapi dia tidak lupakan prioritasnya itu pasangannya, mengabari pasangannya. Saya ada masuk mata kuliah. Ya, sesimpel itu. Saya mau pergi demo ini sayang. Jangan takut untuk dibilang bucin. Iya, betul. Yang mengatakan bucin itu karena dia tidak mampu untuk melakukan hal seperti itu. Betul itu Kak. Karena dorong terlalu mencari raga-raga yang lain. Iya, karena juga yang selalu menjudge bucin itu rata-rata orang yang belum punya pasangan. Betul itu. Dia belum pernah rasakan bagaimana mencintai. Dia bilang bucin karena dia tidak bisa juga mempertahankan hubungannya. Karena dia sebelumnya tidak bucin, dia pancuek. Dia orang yang cuek. Seperti yang bicara ini. Tidak Kak. Oh tidak. Alhamdulillah. Tidak seperti itu. Oke, next question. Ya, next question. Ini ke pertanyaannya Kak Iftahul Maghfirah. Waduh. Ini biasa dipanggil Cici kayaknya ini. Iya. Cici. Kakak Cici kita. Adik saya ini. Oke, langsung kita ke pertanyaannya Kak Cici. Oke, siap. Langsung sebutkan dia, bosku. Bacakan. Kalau LDR kota so biasa. Waduh. Yang biasa itu LDR hati. Aduh. Bagaimana sudah itu kasihan. Senyum tabale. Aduh. Emot senyum tabale. Mencintai dalam sepi. Ini memang Kak Cici ini kalau masalah berat sekali memang. Berat masalah hati ini. Secintanya Kak Cici. LDR masalah hati. Aduh. Kalau LDR kota itu kan biasa. Sebenarnya kita sudah tahu saling mencintai, tapi ini LDR hati. Kita belum tahu dia cinta sama kita atau tidak begitu. Padahal kali dorong itu satu kota. Cuma ke depan rumah mungkin. Intinya begini. Ketika Anda menyatakan ini LDR hatinya jauh, maka yang perlu Anda lakukan itu satu. Hati Anda yang harus mendekat. Hati kita yang harus mendekat. Harus mendekat. Dalam artian Anda harus jujur. Kita harus jujur ya. Jujur mengungkapkan rasa. Sebenarnya masalah hubungan itu kejujuran saja. Saja. Masalah bagaimana hasilnya positif atau negatif, ya itu sudah yang harus kita terima. Daripada kita mencintai dalam diam sakit. Iya betul itu Kak. Karena atau mencintai sendiri kita cuma kita yang berjuang. Cinta bertepuk sebelah tangan. Betul itu. Mendingan cinta bertepukkan dada. Lagi-lagi pramuka bosku, tepuk dada. Aduh. Oke, semangat untuk Kak Cici. Insyaallah everything will be fine in the end, bro. Iya. Karena hidup ini terlalu singkat untuk bersedih. Oke, siap bosku. Masih banyak bahagia yang harus kita nikmati. Sedangkan kita terlahir dari kedua orang tua yang sedang bersenang-senang. Asik sekali. Dengar baik-baik itu bosku. Is one right here, my man. Tadi itu bukan saya. Bukan kau. Siapa dan? Saya. Oke, next question. Kita pindah. Tadi kan rata-rata itu perempuan semua. Ini laki-laki. Oh, ada laki-laki yang kita ini. Ada laki-laki yang bertanya. Ada laki-laki yang bertanya, bosku. Ini pejuang cinta sejati mungkin juga. Dari Kak Iki Alhaj. Iseng emot senyum keluar air mata. Lebih jauh mana
long distance relationship atau long distance relationship. Wow. Bener. Sama pertama-tama yang saya mau bilang salam hormat kandaku. Oh ini Kak Iki. Kak Iki, Kak Rizky Lahaci nih senior saya ini. Beliau juga ini seniorku juga seniorku. Oh senior kamu ya, iya, sama-sama kita ya. Astaga satu kita lembaga pendidikan. Minta maaf bosku. Memang kakandaku satu ini memang ini aktivis juga ini. Aktivis muda kita juga ini. Aktivis muda kita. Aktivis muda. Memang dalam masalah berdialektika beliau ini memang luar biasa ini. Intelektualnya ini ya di atas rata-rata. Oh dia tinggi lagi. Tinggi bosku, tinggi. Rajal ini pokoknya yang sudah yang pemuda kebanggaannya toli-toli pokoknya. Berarti kalau dibandingkan dengan Katorik jauh berarti. Kenapa harus Torik dong? Karena kemarin kan Torik aktivis panutan. Panutan. Kalau Torik dia baru mau berkiprah. Kalau Kanda Iki ini dia sudah mau mencapai puncak. Berarti sayapnya sudah lebar. Kalau Katorik masih mau ngepakkan sayap. Baru mau mulai. Masih burung apa tuh man? Aduh, bukan puyuh. Oke, apa tadi pertanyaannya? Lebih jauh mana? Relationship atau relationship? Waduh, pertanyaannya berat sekali kayaknya ini. Ini antara manusia dan Tuhan. Iya, manusia dan Tuhan. Saya rasa untuk kalau kita mau melihat dari kacamata manusia, itu sangat jauh. Kacamata manusia dengan religion ini? Religion, dari sisi religionnya itu sangat jauh karena kita tidak tahu Tuhan itu ada di mana. Betul. Tapi kita jawab ya, Tuhan itu ada di hati kita. Betul. Kita berhubungan secara batin, ikatan emosional, secara religi ya dari ibadah mungkin. Sebenarnya iman ini tidak jauh sebenarnya. Bicara iman ini berat ini bosku. Waduh, manusia jarang ke masjid bicara iman. Masjid di sebelah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kandaku. Nanti mungkin kapan-kapan kalau Komio main ke Palu kita ngopi-ngopi bareng lah. Ngopi bareng, oke. Saya diajak juga tidak? Terserah kau. Yang penting kau akrab. Nanti mengakrabkan diri. Ya, ini kita lanjut ke pertanyaannya Zara.Rizky. Ya. Ini saya bacakan ini Kak. LDR yang paling berat merindukan seseorang yang sudah bertuhan. Oh kayaknya ini yang sudah bertuhan atau yang sudah bersama Tuhan. Kayaknya ini pernyataan ini. Oh bukan pertanyaan ini. Lebih ke pernyataan. Memang LDR yang paling berat itu ketika orang yang kita sayangi sudah dipanggil. Sudah tidak ada. Mungkin bisa kita jadikan jokes ini terlalu drama ya. Kayaknya kalau dari pernyataan ini saya cukup bilang ya ketika garis tangan Tuhan telah berbicara, maka kita sebagai manusia ya harus menerima itu. Iya, menerima. Mungkin ikhlas. Takdir dari Tuhan kita memiliki hatinya tapi kita tidak memiliki raganya. Betul begitu. Itu bosku. Mungkin kita memiliki tapi tidak untuk selama-lamanya. Karena mungkin Tuhan lebih sayang dengan dia. Betul. Jadi yang kita harus lakukan ya sebagai manusia, belajar untuk mengikhlaskan. Karena untuk mengikhlaskan. Hakikat tertinggi dalam mencintai yaitu mengikhlaskan. Betul. Ini lagi kayak ada pernyataan lagi nih. Oh, pernyataan lagi nih. Dari Ade Saputra. Sering berantem. Kebanyakan yang LDR putus. Iya, kebanyakan sih dari 100% mungkin kemungkinan berhasil dari LDR bisa saya katakan itu 30% lah. 30%? 30% berhasil, 70% gagal. Karena saya juga mantan player, Pak. Oh, mantan player. Player LDR ya? Player LDR juga, Pak. Cuma cedera sekarang. Cedera sudah, bosku. Cedera sekali. Engkel hati kayaknya. Engkel hati. Memang yang sebenarnya menyebabkan kegagalan dalam hubungan LDR itu ya pertama ego. Ego ya? Iya, betul. Dari ego itu sendiri menghadirkan sifat-sifat ya tadi itu masa bodoh, ketidakpedulian. Betul. Seolah-olah saya ini orangnya seperti ini, saya tidak suka dikasih begini, saya tidak suka dikasih begini. Sementara bagi saya itu ego.
Betul. Saya kasih contoh kasus aja ya. Contoh kasus misalnya, contoh kasus. Jadi misalnya laki-laki dengan perempuan ini bertengkar, ya kan? Perempuannya bilang seperti ini, saya tidak suka ditekan-tekan seperti ini. Pokoknya tidak mau kau larang saya ke sana kemari seperti ini. Betul. Oke, itu masalah hak itu. Oke, laki-laki harus menerima itu. Tapi laki-laki juga punya pendapat. Misalnya seperti ini. Oke, silakan kau keluar. Tapi saya tidak suka kau bawa dengan ini. Karena kalau kau bawa dengan ini saya cemburu. Itu yang perempuannya harus mau tidak mau jangan sampai keluar dengan itu, karena itu memang haknya laki-laki juga untuk melarang dengan orang siapapun. Karena dia kan dari sisi laki-laki, dia tahu bagaimana laki-laki itu. Bagaimana bangsatnya laki-laki. Iya, seperti itu. Jadi intinya ya saling menerima, saling memahami, turunkan ego ketika ada permasalahan. Jangan menjadi api dua-duanya, harus ada yang menjadi air. Harus ada yang memulai untuk memulai percakapan, minta maaf dan lain-lain. Jangan sama-sama seperti batu. Ya, minta maaf itu bukan berarti kita yang salah, tidak. Betul. Minta maaf ini dalam artian kita memperbaiki hubungan. Dan menurunkan egonya kita ya, juga. menurunkan ego. Sesimpel itu sih. Dan terlalu keras. Yang terlalu keras. Oke, bagus. Oke, next question. Pakai bahasa Inggris. Supaya, pintar nih. Ada otaknya. Oh, tidak ada selama ini? Atau tinggal setengah? Oke, kita ke next question. Dari @a.afifi. Ini masih miskomunikasi atau? Ini sudah tidak miskomunikasi kayaknya. Sudah. Ini Miss Universe. Miss Universe sudah. Miss Universe, bukan very beautiful. Very beautiful. Ali. In this world Pokoknya. In the same of Akira. Oke, langsung saya bacakan pertanyaan dari Kak Abdulia Vivi. Tips LDR supaya cepat putus dulu, Kak. Selain selingkuh. Pokoknya bagus. Ini ketika orang bertanya hal positif, dia mencari yang negatif. Betul. Pertanyaanku begini, kenapa kok Vivi capek? Capek kok LDR? Mungkin dia lelah dengan LDR ini. Intinya satu saja, selain selingkuh satu. Bodoh amat. Iya, bodoh amat. Tidak usah kasih kabar. Blokir nomornya. Iya, pokoknya tidak usah dia budget kau pura-pura online tapi kau tidak read. Betul. Itu sakit. Sakit sekali. Kalau mencari alasan untuk putus ini gampang sekali sebenarnya. Kalau untuk putus ini banyak cara untuk berkelahi. Sedikit cara untuk saling memaafkan. Iya, betul. Untuk menjadi jahat itu mudah. Ya. Untuk menjadi baik itu susah. Ya. Karena ketika kita sudah dicap jahat, selama-lamanya kita jahat. Iya, siap. 1000 kebaikan itu akan terlupakan dengan satu kejahatan. Nice. Sama smart people memang. Smart people luar, karena yang kita ini Miss Universe. Jadi jawaban harus elegan ya. Iya, jawaban itu harus. Adrenalin saya juga ini terpacu dengan pertanyaan seorang Abdulia Vivi. Memang terima kasih untuk Miss Universe kami. Miss Universe. Semoga tidak miskomunikasi. Jangan sampai jadi miskomunikasi lagi. Oke, kita kita semua ke pertanyaan terakhir sudah ini. Oh, terakhir sudah? Terakhir. Dari ribuan pertanyaan tadi itu? Dari 8.760.000 dolar. Dolar lagi, bro. Ganti mata uang sudah. Kemarin rupiah, sekarang dolar. Wow, Iswandi yang penuh materi. Kita sudah ke pertanyaan yang terakhir dari Kak Safar _Julianto. Safar Julianto, bosku. Owner jersey Palu. Jersey Palu yang jersey Palu. Yang paling terlengkap. Yang cari-cari jersey mungkin langsung saja ke Jalan Pramuka. Oke. Di tepatnya Desa Loru ya. Desa Loru. Oke, sudah di-endorse ini. Boleh. Boleh dong. 2 picis kemari. Real Madrid yang Barca itu jersey-nya boleh, bosku, jersey home. Biar cuma celananya. Bagaimana nih? Kita tenda terus ini. Jangan, supaya tembus jersey kalau kita tenda terus ini. Oke, ini tadi itu kan saya bacakan clue-nya dulu, saya jelaskan dulu clue-nya ini. Tadi kan Kak Abdulia Vivi itu negatifnya. Tips negatif untuk negatif. Vivi negatif. Ini Kak Safar Julianto _Julianto. Aduh, tak putar-putar sana. Maaf Kak Safar. Jangan kok salah-salah, bro. Ini positifnya ini. Tips-tips positif.
Saya bacakan saya pertanyaan nih Kak. Seberapa berhasil LDR itu, Ner? Sekalian bagi tips untuk yang lagi LDR sekarang supaya bisa sampai menikah. Oke, siap. Kasih dulu tipsnya supaya kita Seberapa persen tadi? Berapa persen keberhasilan Bukan bertanya persen. Apa? Seberapa berhasil? Seberapa berhasil LDR itu? Oke, LDR kalau dia bicara seberapa berhasil, berarti saya akan menjawab dengan persen. Iya mungkin. Bisa jadi. Ini dari paradigma saya berarti menjawab ini. Kalau saya tingkat keberhasilan itu 30%. LDR itu berhasil. LDR. Sampai menikah ini 30%. Tingkat kegagalannya itu 70%. Gagalnya 70%. Berarti lebih besar gagalnya. Lebih besar gagalnya karena ya namanya kita dalam mencintai itu kan raga itu penting, kehadiran sosok itu penting. Betul. Untuk saling menggenggam tangan. Untuk yang kayak yang butuh bau untuk bersandar. Iya. Itu kan penting sekali sebenarnya. Penting. Jadi kalau untuk tingkat keberhasilan itu sangat kecil. Sangat kecil. Karena bagi saya begini, normalnya dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relation itu, waktu maksimal itu untuk saling mencintai itu, saling menerima kekurangan itu sama waktu yang paling 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang paling Oh, 3 tahun saya maksudnya paling lama sudah LDR itu 3 tahun. Sisanya ketika itu lebih dari 3 tahun, berarti pelakunya 2 orang ini antara lelaki dan perempuan ini hanya satu yang mereka gunakan, sabar. Orang bilang sabar ada batasnya, tapi ketika kita sudah mencintai dengan tulus, maka sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasan untuk sabar. Tidak ada batasan untuk sabar. Ya, ketika betul-betul orang yang kita sayang ini betul-betul dia ini sudah. Kunci dalam sukses sebuah LDR itu intinya sabar. Karena kalau mau bilang ego, kekurangan, semua punya kekurangan. Iya, semua punya kekurangan. Apalagi dalam hubungan yang menuju 3 tahun ke atas, itu sudah pahit-pahitnya sudah itu kita dapat itu. Iya, kayak biasa sudah kadang, sedangkan yang sama-sama saya biasa jenuh, apalagi yang jauh-jauh begini. Karena kejenuhan ini manusiawi ini. Iya, betul itu Kak. Setiap dalam hubungan pasti ada. Jadi kalau untuk tips-tips sesimpel ini saya sebenarnya. Banyak gampang itu kita temukan orang yang mencintai kita dan menyayangi kita, gampang. Karena bisa dari secara visual, bisa dari secara satu karakter dan lain-lain. Betul. Tapi yang paling susah kita temukan itu orang-orang yang menghargai kita. Yang menghargai dan yang sabar menunggu juga. Ya, itu. Dia sudah oke dia cinta, oke dia sayang, tapi dia belum tentu dia menghargai kita. Betul Kak, betul. Dari menghargai ini muncullah kepedulian. Dari kepedulian muncul sudah bagaimana kita menghargai pasangan kita dengan mengabari sesibuk apapun itu. Intinya kabar. Paling penting dalam sebuah hubungannya itu kita sudah tahu itu pasti komunikasi yang pertama ya. Apalagi LDR ini komunikasi. Apalagi LDR ini yang paling harus intens sebenarnya. Jangan sampai miskomunikasi. Ya, miskomunikasi. Komunikasi itu bahaya. Aduh. Ini miskomunikasi nih kata, tapi bukan Abdul Vivin. Bukan. Intinya begitu, tips kita pertama kita harus saling menghargai dulu, menghargai apa yang kita miliki. Yang kemudian kita harus saling peduli. Betul. Peduli ini ketika kita sudah peduli, maka yang harus rutinitas yang harus kita lakukan stabilkan komunikasi. Harus, ya. Agar kita tidak terjadi miskomunikasi. Ya, suzon. Ketika tidak ada kabar kamu kemana. Kalau intinya misalnya kamu berkegiatan entah itu kemana, kegiatan organisasi atau liburan sama teman-teman. Setelah liburan yang kamu lakukan, hal pertama yang harus kamu lakukan itu mengabari pasangan. Bahwa saya sudah selesai ini, saya sudah selesai itu. Sesimpel itu saya sebenarnya. Ada juga satu tips dari saya ini. Apa? Mungkin kayak kan biasa kalau di luar itu ada kegiatan. Ya. Snapnya dengan mungkin yang laki-laki dengan cewek-cewek. Oke. Yang cewek-cewek dan laki-laki. Biasa kadang itu bikin kampret leh. Jagalah perasaan. Iya, bisa ini baku dengan cowok lain di sana. Baru saya Sintia keluar rumah leh. Kan kadang begitu itu. Maksudnya, jadi oke lah, itu birai sosmedmu lah. Kau ingin tampilkan kau punya aktivitas, tapi tolong jaga snap. Jangan upload yang fotomu mesra-mesra dengan orang lain. Sementara pasanganmu di sini menunggu kabarmu dengan sabar begitu. Betul itu Kak. Oke, bosku. Terima kasih untuk para kuesioner dong gitu. Kuesioner kan.
para ya audiens pokoknya. Audiens yang telah bertanya, subscriber Zona Merah yang telah bertanya, kayaknya pembahasan kali ini agak serius ya. Serius. Karena ini bicara masalah hati ya. Masalah hati ini bisa dimain-mainkan memang. Karena hati ini gampang patah. Berarti kira-kira apa intisari dari semua hubungan ini? Pembahasan kali ini? Pembahasan kali ini jelas hati dikasih kuat ya, agar sabar bisa tambah lebih lagi. Tambah ya, maksudnya sabar, percaya hal-hal yang baik akan menunggu di ujung jalan nanti. Iya, kan ada istilahnya semua kan indah pada waktunya. Everything will be fine in the end. Nikmati prosesnya pokoknya. Nikmati prosesnya. Ada memang itu masalah waktu saja, itu ada yang cuma 2 tahun langsung nikah, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Masalah waktu. Intinya kuncinya kita sabar. Karena proses itu bagaimana? Dari proses itu kita belajar. Belum tentu apa yang kita dapatkan nanti akan lebih baik yang kita tinggalkan hari ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Karena sesimpel ini, setiap manusia punya kekurangan. Semua punya kekurangan. Karena tidak mungkin yang kita rasa hari ini baik, ternyata besok ternyata lebih baik. Lebih baik lagi. Kita anggap yang sekarang tidak baik, ternyata kita cari yang lain ternyata lebih tidak baik dari yang sekarang yang kita miliki saat ini. Begitu simpel itu saya sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita menerima kekurangan pasangan masing-masing? Berhenti mencari yang terbaik, karena yang sudah baik akan menemukan yang terbaik. Pokoknya intinya berhenti mencari yang terbaik, berhenti untuk menuntut yang sempurna, tapi kita yang ciptakan yang hal sempurna itu. Karena kebahagiaan itu dari kita sendiri. Oke. Tak terasa waktu berjalan begitu panjang, Kak. Siap. Kita langsung di closingnya saja. Closing enak ini kayaknya kalau kita bersajak-sajak dulu kayaknya. Mumpung lagi suasana hati ini lagi sejuk. Oh iya, bersajak. Ya. Mari kita bersajak sejenak. Oke, tema kita persembahkan untuk subscriber Zona Merah kali ini di penghujung Zona FM kali ini kita akan membacakan sebuah prosa yang berjudulkan Long Distance Relationship. Check it out. Oke. Keganasan jarak membuat rasa putus asa menggapai kebahagiaan datang silih berganti. Karena secara logika, jarak yang cukup jauh membuat impian untuk bersama hanyalah hayalan bagi aku dan kekasih. Bahagia itu cukup sederhana, namun kaum Hawa sangat butuh perhatian dari kami. Ingin menyayangi, namun tak bisa memberikan kebahagiaan yang pasti. Kini, aku dan dia saling memberikan kasih di atas janji suci lewat komunikasi dalam balutan rasa saling mencintai. Ya, kamilah budak jarak yang selalu iri terhadap hujan dan pelangi yang selalu hadir untuk saling melengkapi. Yang selalu menghadirkan warna-warni setelah ada yang membasahi. Rindu ini selalu berubah menjadi duri ketika aku hendak membukakan mata di pagi hari. Lalu kemudian mulai menggerogoti diri ketika malam mulai menghampiri di tengah lautan sunyi. Lagi dan lagi. Aku selalu duduk menyendiri sambil memikirkan bagaimana kabar dia hari ini. Oh Tuhan, haruskah aku menyerah terhadap lelah yang selalu ingin memisahkan kami? Tidak, aku tidak ingin mengakhiri cerita ini. Aku ingin kembali sambil memeluknya lagi dan mengucapkan terima kasih karena telah menungguku sampai hari ini. Selamat berjuang wahai para budak jarak yang saling mencintai. Semoga kisah kalian berakhir bahagia di ujung jalan nanti. Hidup para budak jarak. Hidup para pejuang LDR. See you next time. Peace up.